guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang lowongan-lowongan kerja yang ada di grup-grup Facebook, terutama grup Facebook tentang Polandia. Jadi buat kalian semua yang kepo, yang pengen tahu gimana videonya, tonton terus sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe channelnya dulu supaya kalian dapat informasi terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai aja videonya. Oke, jadi di sini yang mau saya bahas adalah ada beberapa komen ke saya atau secara langsung DM di Facebook bertanya kepada saya tentang lowongan-lowongan ke Polandia. Nah, jadi ini saya ambil beberapa contoh aja, nggak semua saya ini di sini. Jadi ada yang naik kayak gini. Halo Mas, numpang nanya berapa sih biaya ke Polandia sampai selesai? Oke, jadi buat teman-teman ya, khususnya yang mau ke Polandia, sebenarnya gini, kalau kita disuruh bayar atau nggak tanya berapa biayanya, saya sendiri saya nggak tahu pasti, karena sewaktu saya berangkat ke sini, nih jujur ya, saya nggak ada biaya, ya kan? Nah, biaya yang saya keluarkan itu paling cuman biaya untuk jajan saya selama perjalanan ke Polandia ini, ya kan? Terus kalau seumpama biaya yang diminta itu, kalau menurut saya sampai dengan angka puluhan juta atau enggak lebih dari 20 juta itu kalian harus pertimbangkan lagi, karena ya agak aneh gitu kan. Sebagai contoh kayak gini, ada satu agensi dan satu agensi lagi bilang ada dua agensi. Nih lowongannya sama gitu, bidangnya sama gitu, tujuan negaranya sama, tapi kenapa biaya administrasinya bisa beda? Nah, di situ kalian harus cek bener-bener. Jadi agensi kita ini banyak, ya kan, di Indonesia itu bahkan udah ribuan mungkin ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ngitung. Jadi kalian bisa cek satu persatu. Kalau lowongannya tuh hampir mirip, contoh kita ambil contoh aja, bidangnya pabrik seumpama, kita sebut aja pabrik gitu kan. Pabrik itu sebenarnya kan banyak sektornya, tapi di lowongan itu dia cuma tulis pabrik gitu. Jadi sama-sama pabrik, tapi kenapa biaya administrasinya sampai berbeda puluhan juta? Jadi itu harus kalian pertanyakan lagi ke agensinya. Terus di sini juga ada yang Ntar saya cek dulu. Jadi banyak banget yang DM juga. Terus masalah gaji, berapa gaji di sini? Nah, untuk masalah gaji kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya. Di situ udah saya bahas juga masalah gaji. Terus, Mas, ada nggak agensi yang amanah? Ada, pasti ada. Contohnya seperti yang saya alami, ya kan? Cuman ya mudah-mudahan lebih banyak yang amanah daripada yang dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga ini, lowongan dibutuhkan sebanyak, banyak banget ini lowongannya, minta orangnya, tapi bayar lagi. Jadi buat teman-teman, sebenarnya yang mau saya tekankan itu hati-hati dalam memilih agensi. Jangan karena kalian menilai dengan bayar sekian kalian bisa proses cepat nyampe di sini, ya kan, tapi kalian nggak tahu di sini kondisinya seperti apa. Jadi di sini sebenarnya saya nggak mau bilang di Polandia ini nggak bagus, karena saya pun masih di sini. Jadi kalau saya bilang di sini nggak bagus, salah dong, ya kan. Nah, jadi yang mau saya garis bawahi ini, pandai-pandailah milih agensi untuk kesini. Karena bukan buat saya sebenarnya, tapi buat kalian semua yang mau kesini, yang statusnya itu pengen bener-bener kerja, pengen bener-bener cari penghasilan lebih, yang setidaknya kalau dibilang di Indonesia 1 bulan, bilanglah kita rata-rata dapat 5 juta. Kita berharap di sini bisa lebih, bisa 2 atau 3 kali lipat. Tapi kalau dengan jalan cara cepat, bayar sekian, terus
bentar nih. Ada yang menarik buat saya. Jadi ada dibilang seperti ini. DP 15 juta, ya kan? Potongan selama 11 bulan 5.500.000. Kalian bisa kalkulasikan sendiri itu kira-kira berapa. Saya nggak sebut agensinya siapa-siapa ya. Jadi mohon jangan diasumsikan saya menjelekkan agensi tersebut atau enggak, saya nggak sebut oknumnya siapa. Saya cuma baca komentarnya aja seperti itu. Jadi logikanya gini. Kita disuruh bayar DP 15 juta. Terus dengan alasan proses segala macam. Oke, kita bilang 15 juta untuk proses segala macam, nggak masalah. Begitu nyampe di sini kita kerja, itu pun terkadang kita belum tahu di sini kerja itu apa. Karena iya kalau dikasih tahu sama agensinya bahwasanya kita kerja nanti di bidang, contoh kalian di pabrik apa? Pabrik pupuk, ya kan? Pabrik pupuk. Kita udah tahu, oh iya kita pabrik pupuk. Nah, dari Indonesia kita nggak dikasih tahu. Yang penting dia pabrik atau enggak di kerja proyek, ya kan, kayak saya di proyek. Oke, proyeknya apa? Proyek banyak. Galian kabel proyek juga, ya kan. Bersihin loteng proyek juga. Ayo. Tapi galian loteng proyek nggak sih? Kalian pikir sendiri aja lah. Jadi kalian tuh harus berpikir lebih objektif gitu. Kalian yang mencari, kalian yang bayar, ya kan. Dengan alasan untuk biaya visa, biaya permit, biaya segala macam. Ada juga bahkan yang tiket dibebankan ke calon pekerja sendiri. Jadi terus PT yang di Polandia ngasih apa gitu kan? Masa iya sih PT yang statusnya perusahaan besar butuh karyawan, dia nggak mau fasilitasin orang dari negara lain kalau dia memang benar-benar niat cari pekerja, ya kan? Setidaknya biaya tiket free atau enggak biaya tiket, medical, visa free, ya kan? Nah, begitu nyampe di sini baru dibilang nanti, oke, gaji sekian, tapi dipotong uang makan, dipotong transport, masih oke lah. Kalau menurut saya masih oke lah. Tapi kalau udah dari awal di Indonesianya bayar, kita udah keluar modal, nyampe sini dengan rate yang ya seperti yang di video saya sebelumnya saya bilang, terus tiap bulan masih dipotong lagi selama 11 bulan atau enggak, bilanglah selama kontrak gitu. Kita enggak bilang selama berapa, pokoknya selama kontrak di sini, bilang kontrak 1 tahun ya selama 1 tahun dipotong. Terus kalau kalian bilang balik modalnya kapan? Balik modal itu belum tentu untung. Ya enggak ada untungnya kalau cuma balik modal, ya kan? Jadi tolonglah buat teman-teman semua, anggap video ini itu sebagai informasi lebih untuk kalian. Jangan kalian nilai dari segi negatifnya aja, carilah positifnya. Karena kita yang udah di sini, kita berusaha kasih informasi ke kalian semua. Jangan sampai kalian nanti menjadi korban oknum-oknum yang pengen dapat duit juga, ya kan? Nah, di sini kalian belum tahu gimana hasilnya. Oke lah, ada yang bilang juga di sini, nasib orang itu kan beda-beda. Iya bro, nasib orang memang beda-beda. Sekarang kita bilang, kalau nasib orang beda-beda, kenapa nggak cari nasib yang lebih baik? Kenapa harus ke sini? Belum tentu di sini ini juga kan. Di Indonesia pun kita bisa bilang nasib orang beda-beda. Sama-sama jualan gorengan pun sebelah lebih laris, itu kita bilang nasibnya beda juga kan. Nah, jadi ya telaahlah atau enggak, berpikirlah dulu. Ini mungkin durasi videonya agak panjang ya, karena saya tuh sebenarnya jengkel itu bukan sama teman-teman semua, tapi sama oknum-oknum yang niatnya katanya pengen bantu tapi kok dengan terang-terangan langsung bilang biaya sekian gitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang merasa ya saya nggak tahu ya kan. Cuman saya kan nggak pernah sebut oknum di sini siapa dan siapa. Oke, kita cek lagi. Di sini ada juga kerja di Polandia itu harus siap mental. Ya memang mentalnya pun harus sekuat-kuatnya pokoknya. Jadi terkadang saya lihat di grup-grup Facebook itu, kalau dibilang kasihan ya
kasihan. Cuman kadang ada yang bilang, ya kalian udah di sana udah enak. Ya nggak mungkin dong kita ceritakan pahitnya terus ke kalian. Kita pun pengen share yang enaknya seperti apa. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi, saya itu nggak melarang teman-teman untuk bekerja ke sini atau pengen merubah nasib di sini, saya nggak larang. Cuman yang saya harapkan pandai-pandailah untuk memilih agensi. Setidaknya kalian bisa cari informasi di BP2TKI atau apa sih yang untuk yang dari pemerintah itu. Bisalah kalian cari informasi di situ lebih banyak gitu kan. Karena di situ pasti banyak juga daftar agensi-agensi yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja untuk ke luar negeri. Mungkin ya, saya nggak terlalu paham juga masalah birokrasinya. Jadi kalian bisa cari informasi sendiri. Jadi itu aja lah. Saya nggak mau panjang lebar masalah ini, karena kalau saya jabarkan semua atau nggak kita ulik semua yang ada di grup ini, pasti durasi videonya makin panjang. Aku yakin kalian pasti bosen juga nanti nontonnya, dengerin orang ngoceh aja. Jadi oke lah, jadi itu dulu. Nanti jika ada informasi-informasi lainnya kalian bisa DM saya, atau nggak bisa juga tulis di kolom komentar di video ini. Itu dia tadi sedikit gambaran tentang lowongan-lowongan pekerjaan ke Polandia yang ada di media sosial. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan khususnya ke Polandia, ataupun buat teman-teman yang statusnya sudah proses baik visa dan segala macamnya, bisa lihat video ini, atau enggak kalian bisa pertimbangkanlah melalui video ini, mulai dari segi pendapatan dan juga persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh agensi-agensi masing-masing. Karena terkadang agensi itu pun nggak semuanya ada yang dalam tanda kutip jahat, ya kan? Jadi pandai-pandailah kita memilih agensi. Terus kondisi di Polandia sekarang ini pun sedang gelombang kedua pandemi corona. Jadi mungkin ada sedikit keterlambatan buat teman-teman yang sudah proses, tapi harap dimaklumi karena semua negara pun mengalami hal tersebut. Mudah-mudahan gelombang kedua ini nggak bertahan lama dan cepat berakhir, jadi keadaan pun balik kembali normal. Sampai di sini dulu videonya. Jadi buat kalian semua yang masih punya pertanyaan seputar Polandia, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar atau langsung ke akun Instagram saya di @herdiantodavid507. Jumpa di video-video berikutnya. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan tuliskan komentar kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, pastikan di subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian semua dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Saya David Herdianto di sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you and bye bye.